pada saat siang hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul, berhimpun, memuji dan menyembah-Mu. Amin. Sungguh pujian tadi mengingatkan kepada setiap kami karya terbesar daripadamu atas anak-anak-Mu. Bukan doa kami dijawab, bukan semata-mata doa kami dijawab, bukan semata-mata sakit kami sembuh, bukan semata-mata hutang kami lunas, bukan semata-mata rumah tangga keluarga dipulihkan, tapi karya terbesar daripadamu Bapa, kami yang berdosa diampuni. Tidak ada karya yang lebih besar daripada keselamatan yang boleh kami terima. Tidak ada yang paling besar buat kami Tuhan selain keselamatan pengampunan dosa yang Kau berikan kepada setiap kami. Siapa kami di hadapan-Mu Tuhan? Sungguh Tuhan karya luar biasa daripadamu. Dan siang hari ini Jumat Agung Tuhan, kami boleh bersama-sama menikmati firman-Mu. Kami tidak ada di tempat di mana Engkau berada 2000 tahun yang lalu, tetapi dampak daripada apa yang Kau lakukan 2000 tahun yang lalu sungguh dapat kami rasakan. Karena kematian-Mu Tuhan kami jadi hidup, karena penderitaan-Mu Tuhan kami jadi sehat, karena kesakitan daripadamu Bapak kami semuanya sembuh. Karena Engkau terkutus supaya kami diberkati. Terima kasih untuk karya salib-Mu yang luar biasa. Sampaikan isi hati-Mu, taruhkan perkataan-Mu di atas mulut bibir hamba-Mu, dan bukan hikmat manusia yang kami mau dengar, tapi sungguh-sungguh firman-Mu yang menuntun setiap langkah kami, sehingga yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan. Sampaikan isi hati-Mu, di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Senang berjumpa kembali dengan saudara dimanapun saudara berada hari ini. Tidak kebetulan hari ini hari Jumat, tapi tidak kebetulan kalau kita bisa ada di tempat ini, karena hari ini 2000 tahun yang lalu suatu karya yang luar biasa yang tidak pernah bisa kita pikirkan. Dia tersalib, dia menderita, dia mati buat saudara dan saya. Siapkan hatimu untuk kita membaca firman Tuhan. Buka firman Tuhan. Firman-Nya terambil dari Matius 27 ayat 1 sampai dengan 5. Matius 27 ayat 1 sampai dengan 5. Saya tunggu sampai saudara semua menemukan ayat tersebut. Matius 27 ayat 1 sampai dengan 5 dimanapun saudara berada. Percayalah, firman Tuhan akan membuka setiap kita, memberkati setiap kita. Matius 27 ayat 1 sampai dengan 5. Saya satu, Pak Haryanto akan baca mewakili jemaat Tuhan ayat genap, dan kita akan menyelesaikan sampai dengan ayat kelima. Sudah sampai di sana semuanya, amin? Satu saya. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus, saudara. Mereka membelenggu Dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Saudara, sungguh sangat ironis sekali. Yang kita baca adalah Yudas. 2000 tahun yang lalu, Jumat, saat-saat seperti ini, ada saat-saat yang tidak menyenangkan. Yesus ditangkap, Yesus disesah, pecut, Yesus disalibkan, Yesus mati di sana. Dan ini yang terjadi. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saudara, saya mau saudara coba kita merenungkan sekarang. Saudara pernah melihat Yesus tersalibkan? Kita belum pernah lihat, oke? Yang kita lihat cuman di film, oke? Pak Haryanto, kita melihat Yesus disalibkan waktu ditonton itu Mel Gibson kalau nggak salah itu ya. Passion, oke? Sekarang saya tanya, saudara sesudah nonton seperti itu, waktu Tuhan Yesus disalibkan, perasaan saudara apa? Ya sedih lah. Ya sedih lah. Ini dulu. Istri saya dulu kalau nonton film, dia bisa sedih, dia bisa nangis. Karena nonton saja dia bisa nangis gitu loh. Nonton film Korea dia nangis, nonton ini dia nangis, ya. Itu yang terjadi. Dan seringkali waktu dulu juga saya suka nonton. Saya juga suka nonton. Karena dulunya saya suka main silat, kungfu, karate, itu memang dulu saya main seperti itu.
Dan saya suka nonton film-film kalau sekarang kan Jet Li, terus Jackie Chan, yang fight seperti itu, yang ribut, yang berantem seperti itu. Kalau saya nonton dulu ini cerita dulu, sekarang nggak nonton lagi, oke? Saya nonton juga saudara kan nggak tahu, saya nonton suka kan pegangan tangan, oke? Nggak tahu kalau sekarang nonton pegangan tangan atau enggak sekarang, tapi dulu pegangan tangan. Waktu film Jackie Chan lagi perang gitu, begitu dia menendang, tangan saya begini, gitu kan, kaki saya jalan, kaki saya gitu, sampai dia berkata, aduh sakit, kan ada cincin di sini, ada cincin di sini, jadi saya cengkram dia, kamu sakit gitu kan. Jadi yang kejadian di sana, reaksi saya, dia nendang, saya ikut nendang, dia peluk tangan saya seperti itu yang terjadi. Itu merupakan interaktif, karena kita melihat film, itu yang terjadi. Sekarang kalau saudara sekarang lihat passion, apa yang perasaan apa yang dalam saudara alami? Pak, saya sedih Pak. Terus ya saya sedih Pak, karena apa? Dia menderita, dia sedih seperti itu. Cuman seperti itukah? Hanya seperti itukah karena kita emosi kita dipancing karena melihat suatu adegan yang sangat mengerikan terjadi? Adakah hal yang lebih dalam lagi? Adakah hal yang lebih dalam lagi yang keterikatan antara kita dengan Yesus tersalib? Bukan karena ini, sedih ya, kasihan banget dah, aduh sedih. Apakah hanya seperti itu? Tidakkah ada hal yang lebih lagi? Contohnya begini. Saya dulu pernah kerja, ini contoh, saya pernah kerja. Karena saking capeknya kerja, tanpa saya sadari, ada satu alat kerja di sini. Saya saking lagi benci sama bos, karena diomelin tanpa ada alasan. Tanpa saya sadari, saya berontak seperti itu. Ini tanpa saya sadari, ini benda tajam. Dan orang yang di samping saya kena dia terbunuh. Kena dia di situ. Ngelihat darah. Kalau kita nonton lihat darah, kita seperti biasa. Tapi dalam kenyataan melihat darah dan sepertinya, kok gue ngebunuh gitu kan. Masuk membunuh, saking paniknya lari. Saking paniknya saya lari. Untuk mau ngapain? Gue mau bagaimana? Ada teman saya datang. Terus apa? Dia lihat, kenapa lu? Kenapa? Ini ada apa nih seperti ini? Orang melihat teman saya megang pisau apa besi itu di perutnya. Orang berkata, lu ngebunuh dia ya? Lu enggak bunuh. Ini udah begini. Enggak, lu ngebunuh. Lu yang ngebunuh. Akibatnya orang itu diangkat, diseret. Dia ngebunuh orang ini. Memang kemarin 2 hari sebelumnya ini orang pernah ribut sama dia. Sekarang kenyataan dia kena tusuk. Dia pegang, dia mau tolong, dilihat katanya dia ngebunuh. Akibatnya dia yang tertuduh, padahal saya yang membuat itu orang celaka. Dibawa ke depan. Ini orang itu, bukan gua. Gua udah lihat lu sendiri. Gua lihat tangan lu, gua lihat lu seperti itu, dasar lu seperti itu. Enggak, gua begini. Itu yang terjadi. Tempat di situ memang lagi rawan banget. Orang-orang itu sangat fanatik sekali. Ketangkap mobil, ketangkap motor, curi motor. Cuma satu kok, pakai ban, dibakar hidup-hidup. Itu yang terjadi. Hukum rimba di sana terjadi karena apa? Saking bodoh, saking banyaknya motor yang dicuri, sehingga mereka main hakim sendiri. Ini yang terjadi. Begitu dibawa ke depan, digebukin, dipukulin, dirongong segala macam saudara. Maaf, waktu dia dipukulin, waktu dia diinjak-injak, waktu dia dihancur seperti itu, aku yang melihat. Aku nggak melihat karena sedih. Aku nggak melihat karena sedih karena apa? Aduh, kasihan banget ya, sedih banget ini orang seperti itu. Aku tuh nggak punya perasaan sedih. Yang ada cuma ketakutan. Mestinya gue yang digebuk seperti itu. Mestinya gue yang dilakukan mestinya gue tuh yang dipukul seperti itu karena gue yang ngomong, karena aku yang melakukannya gitu loh. Mestinya jadi nggak sedih lagi, nggak keluar air mata lagi, yang ada cuma ketakutan. Aduh, kalau mereka tahu sebenarnya yang membunuh itu gua, sebenarnya yang itu tuh gua. Itu tuh perasaan bukan sekedar air mata yang keluar, bukan sekedar belas kasihan yang keluar, tetapi rasa empati di sini berkata, harusnya aku yang ada di sana. Ini yang harus ada waktu kita memandang salib Yesus. Ini yang harus ada waktu kita merayakan Jumat Agung. Kita melihat film-film yang luar biasa. Kita melihat bukan karena sutradara yang luar biasa atau cerita yang luar biasa atau karena penderitaannya, tapi kita yang berkata,
aku yang harus di sana. Aku yang harus di sana. Bukan dia, aku yang harus di sana. Bukan sekedar air mata karena kita nonton film India, tetapi ada perasaan yang dimana aku tuh yang harus ada di sana gitu loh. Kalau saja perasaan seperti ini belum ada menyertai kita, kayaknya makna daripada salib cuma seperti film saja yang kita lihat di sini. Oke? Oleh karena itu hari ini kita, siapapun yang seperti ini, ingat, ada satu keterikatan dengan dia yang disalibkan dengan kita. Kita bukan sedang nonton. Kita juga bukan sedang nonton gitu loh. Tetapi kita melihat, seharusnya kita yang di sana. Seharusnya kita yang disalibkan, bukan dia. Kita yang salah. Makanya Pak Haryanto coba Yesaya 53 Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Ini ayat hafalan luar biasa. Yesaya 53 ayat 4 sama dengan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Penyakit kita lah yang ditanggungnya. Terus? Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Terus? Padahal kita mengira dia kena tulah. Kita mengira dia kena tulah karena penyakitnya, karena masalahnya, karena dosanya. Terus? Dipukul dan ditindas Allah. Terus? Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan Dia kita. tertikam oleh karena pemberontakan kita. Terus? Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ya, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Terus? Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpa kepadanya. Amin. Terus? Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya saudara. Ini yang dilakukan. Artinya apa? Kita lebih daripada pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Dia yang menderita, dia yang perang, dia yang capek, dia yang lelah, dia yang sengsara, dia yang menderita. Dan kemenangan daripada itu semua kita tinggal terima. Jadi hari ini saat kita merayakan Jumat Agung, kita jangan merayakan karena kita lagi nonton film, tetapi ada keterikatan. Kalau saudara kurang jelas seperti ini, waktu kita lagi nyetir mobil, ada anak kecil, minta-minta, terus sama anak temannya diginiin, nangis. Apa perasaan kita? Kasihan, serakah itu orang, itu kasih lagi. Nggak ada hubungan kita dengan anak itu. Tapi kalau anak itu anak kita, kalau anak itu anak kita, beda tangisannya. Beda tangisannya. Kita melihat tangisannya, rasanya sudah membuat kita bergetar. Karena apa? Karena ada keterikatan, ada hubungan kita dengan dia, ya, anak itu. Bukan sekedar kita melihat, udahlah, kasih aja 1.000, kasih 5.000, udah ketawa lagi tuh. Nah, begitu. Kita bukan sekedar seperti itu. Jadi waktu kita merayakan sekarang, kita merayakan Jumat Agung hari ini. Jangan karena kita merayakan karena liturgi atau tata gereja atau aturan-aturan daripada agama. Tetapi kita merayakan karena apa? Karena ada keterikatan dengan kita. Yesus tersalib, dia menderita, dia mati untuk kita, bukan untuk siapa-siapa. Ya saudara, makanya firman Tuhan hari ini saudara, reaksi kita saat kita merayakan Jumat Agung itu seperti apa? Reaksi kita saat kita merayakan Jumat Agung itu seperti apa? Dan itu semua tercermin ada dalam Alkitab. Kita lihat bagaimana Yudas. Kita lihat bagaimana Yudas. Ayo Pak. Ayat 3 dan 5. Matius 27 ayat 3 sama dengan 5. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, Terus? menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan ketua-ketua, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Reaksi daripada si Yudas. Kita lihat reaksi daripada si Yudas saat dia melihat hasil karyanya dia. Yesus tertangkap, Yesus dihukum mati. Dia merasa berdosa, dia merasa berdosa, dia menangis, dia menyesal, tapi dia tidak bertobat, dia gantung diri. Saudara, mungkin saat-saat seperti ini kita tidak melihat Yudas, tapi Yudas-Yudas yang lain begitu banyak di sekeliling kita. Berapa banyak orang yang datang seperti Yudas. Yudas melayani Tuhan Yesus. Yudas diberikan otoritas kuasa. Yudas melihat bagaimana Tuhan bekerja.
orang sakit, orang lumpuh, orang kusta, orang buta, orang tuli, orang mati, bangkit. Dia lihat di sana. Begitu dekatnya Yudas dengan Yesus, begitu dekatnya dia dengan kuasa dan mujizat. Tapi dia tidak peduli. Yang dia peduli, duit, uang, sukses, berhasil, utang lunas, sakit sembuh. Dia nggak peduli. Dengan banyaknya pelayanan seperti itu, dia makin sukacita. Karena apa? Banyak orang disembuhkan. Banyak orang disembuhkan. Diundang pesta, diundang makan. Banyak orang disembuhkan. Banyak persembahan. Dan itu yang dia harapkan, dan itu yang dia inginkan. Dan seringkali orang datang dengan motivasi seperti itu. Kenapa kamu datang ke gereja? Sakitku supaya sembuh. Kenapa kau datang ke gereja? Utangku biar lunas. Saudara, ada jemaat berkata, memangnya dosa kalau kita datang karena utang? Memangnya kita dosa kalau datang karena sakit? Kalau kita sakit tidak datang kepada Tuhan, masa kita datang ke dukun? Kalau kita punya utang masalah, masa kita tidak datang kepada Tuhan, masa kita datang kepada debt kolektor, kepada peminjam uang? Kan tidak salah, saudara. Tidak salah. Tetapi satu hal, kalau kita semata-mata hanya memanfaatkan Tuhan hanya untuk supaya utang kita lunas, hanya untuk memanfaatkan Tuhan hanya supaya sakit kita sembuh semata-mata, tidak lebih daripada itu. Karya salib Yesus sangat murah sekali. Dia datang ke dunia bukan semata-mata untuk orang yang sakit sembuh. Dia datang ke dunia bukan semata-mata untuk otak utang lunas. Dia semata-mata datang ke dunia bukan sekedar untuk rumah tangga keluarga dipulihkan, tetapi lebih daripada itu. Dia datang untuk mencari orang berdosa. Dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya, dan dia mati buat saudara dan saya. Ada amin? Amin. Oleh karena itu, siapapun kita di tempat ini, ingat satu hal. Yudas, dia seperti itu. Saudara, begini, saya tuh konselor. Karena saya pebisnis, ex-pebisnis, dan saya juga konselor, hamba Tuhan. Jadi orang-orang yang datang kepada saya adalah orang-orang bisnismen. Mereka, saya udah tahu motivasi mereka tuh cuma satu, utang dia lunas. Saya cuma tahu, mereka tuh datang hanya untuk pemulihan ekonomi mereka. Saya tahu. Dan waktu saya meluruskan, kamu jangan seperti itu, tujuan kamu seperti itu, kamu salah. Karena mereka yang dikasih tahu seperti itu tuh mereka tuh menganggap mereka tuh bener gitu loh. Dan saya yang memberi nasihat, saya yang salah. Demikian juga Yudas. Saudara, kita lihat, Yudas dikasih tahu bahwa engkau salah seperti itu. Dampaknya kita lihat. Coba Yohanes 12 ayat 3 sampai dengan 6. Yohanes 12 ayat 3 sampai dengan 6. Ya. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekakannya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Terus, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Karena ini yang terjadi. Yudas sepertinya sok tahu, lebih tahu daripada Tuhan. Kenapa kau memboroskan itu semua? Bukankah kalau itu dijual, itu uangnya itu banyak, itu bisa menjangkau banyak jiwa untuk membantu orang-orang miskin. Dia ditegur sama Tuhan. Orang miskin akan ada selalu bersama-sama dengan engkau, tetapi aku tidak akan selalu bersama dengan engkau. Ditegur seperti itu. Yudas ditegur seperti itu. Keluar tanduknya. Kita lihat tanduknya keluar. Mati, Matius 26 ayat 14 sampai dengan 16. Matius 26 14 sampai dengan 16. Dia dalam keadaan seperti itu ditegur sama Tuhan. Kau mikirkan cuma perkara-perkara seperti itu. Tapi lihat tegurannya seperti apa? Iya, Pak. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu. Dan yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Dia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepadamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Lihat, dia ditegur seperti itu.
Dia ditegur seperti itu, dia bukannya mengerti, dia bukannya sadar, tapi dia lari langsung kepada imam-imam dan tua-tua. Apa yang kau inginkan untuk aku perbuat? Negosiasi di situ. 30 keping uang perak. 30 keping uang perak. Dia gadaikan Yesus untuk dijual belikan. Ini yang terjadi. Saudara, berapa banyak kita yang melakukan hal seperti ini tanpa kita sadari. Tidak salah kalau kita datang hanya untuk doa sakit sembuh. Tidak salah kalau kita datang hanya untuk utang lunas. Tapi kalau semata-mata hal seperti ini, iman kita terhadap kepada Tuhan itu tipis banget. Kalau dijawab, it's okay. Enggak dijawab, inilah problemnya. Kalau sembuh, it's okay. Tapi kalau nggak sembuh, dia berkata, apa bedanya? Apa bedanya? Karena kita tidak mengenal dia dengan baik, sehingga motivasi kita itulah menjadi fokus kita. Kalau hal seperti ini terjadi, kita akan seperti apa? Saudara, berapa banyak kita yang seperti ini? Saya takut, saudara, saya takut. Begitu banyak umat Tuhan yang datang tanpa mereka sadari, mereka menjadi seterunya Allah. Mereka menjadi seterunya Allah. Mereka menjadi salibnya, musuhnya daripada salib. Kok bisa seperti itu, Pak? Kita lihat firman Tuhan. Ini luar biasa seperti firman Tuhan. Di dalam Filipi 3 ayat 18-19. Kita tidak tahu ya, kita sudah bergereja. Kita tidak tahu, kita tidak sadar kita bergereja. Tetapi kita menjadi seterunya daripada Kristus. Seteru daripada salib. Ya Pak Haryanto. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu. Dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Yesus. Banyak orang yang hidup dalam seterunya Kristus. Terus sesudah mereka ialah kebinasaan. Kesudahan mereka adalah kebinasaan. Terus Tuhan mereka ialah pecut mereka. Terus kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Firman berkata kan, kalau seperti telah kali kukatakan padamu dan kunyatakan sekarang sambil menangis, banyak orang hidup menjadi seteru Kristus. Kenapa kita hidup menjadi seteru Kristus? Kenapa kita hidup menjadi musuhnya Kristus? Padahal kita ke gereja loh Pak, kita ibadah loh Pak, kita membaca firman Pak, kita puasa Pak. Kenapa? Ini dia yang terjadi. Firman berkata, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Kenapa kesudahan mereka menjadi kebinasaan? Tuhan mereka ialah perut mereka. Tuhan mereka itu perut mereka. Jadi mereka datang ke sana bukan menyembah Tuhan yang luar biasa, tapi mereka menyembah karena perut mereka. Mereka lapar, mereka sakit, mereka kekurangan. Ini Tuhan mereka. Dan karena Tuhan mereka membawa mereka datang kepada Tuhan yang benar. Itu salahnya. Tuhan mereka adalah perut mereka. Terus kemuliaan mereka adalah aib mereka. Kemuliaan mereka adalah aib mereka. Karena apa yang mereka lakukan itu merupakan aib di hadapan Tuhan. Itu yang terjadi. Terus apa? Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia, ya kan? Mereka datang kepada Tuhan, pikiran mereka pikiran dunia. Aku datang kepada Tuhan, Tuhan berkati bisnisku lancar. Aku datang kepada Tuhan, utangku lunas. Itu pikiran perkara dunia. Aku datang kepada Tuhan, Tuhan mengasihi aku. Aku datang kepada Tuhan, Tuhan akan bikin. Pikiran mereka tuh pikiran dunia, utang lunas, sakit sembuh, dapat jodoh, rumah tangga, keluarga dilepaskan. Itu pikiran mereka. Makanya saudara, ingat ya. Agama tidak menyelamatkan. Agama tidak menyelamatkan. Hati-hati, agama tidak menyelamatkan. Kenapa? Kita tahu agama yang menyalibkan Tuhan Yesus. Para imam-imam tua-tua ahli Taurat, bukan orang kafir. Dia tahu liturgi, dia tahu aturan main, dia tahu siapa Tuhan, dia tahu, tetapi dia cuma sekedar tahu. Tapi dia tidak pernah mempelajari siapa Yesus, Mesias itu. Itu yang terjadi. Agama tidak menyelamatkan. Kita lihat lagi, ayo Pak. Filipi 3, Matius 26 ayat 59. Matius 26 ayat 59. Ini saya katakan ya. Ini yang saya katakan tadi. Agama tidak menyelamatkan. Hati-hati, ya Pak. Imam-imam kepala. Imam-imam kepala loh. Terus malah seluruh kuat. Mahkamah Agung agama mencari kesaksian palsu. Bukan orang kafir. Yesus. Supaya ia dapat dihukum mati. Mereka menuntut supaya Tuhan Yesus itu disalibkan. Jadi yang menyalibkan Tuhan Yesus itu bukan orang kafir, bukan orang-orang yang tidak kenal Tuhan, tapi orang-orang yang mengenal Tuhan. Jadi kalau sekedar kita mengenal, sekedar kita mengetahui agama, tapi kita tidak mengerti siapa Yesus, agama tidak menyelamatkan Pak. Agama boleh berkuat seperti apapun. Orang-orang imam-imam tua-tua ahli Taurat yang menyalibkan Yesus.
Bukan orang sembarangan, bukan orang kafir. Jadi agama tidak menyelamatkan. Dan satu lagi Pak, Yohanes 10 ayat 31. Yohanes 10 ayat 31. Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Terus Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku, yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Oh, luar biasa saudara. Lihat 31, 32 saudara. 31, 10, 31. Sekali orang yang mengambil batu, sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Lihat, kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan. Pekerjaan baik yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus, ya, yang berasal dari Bapa. Apa? Orang lumpuh, orang tuli, orang kusta, orang mati bangkit. Itu perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan nyatakan selama dia ada dalam dunia. Terus pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu? Jawab mereka apa? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami akan mau melempari engkau. Bukan masalah orang sakit disembuhkan kami nggak percaya. Bukan masalah orang sakit, orang sembuh, orang kusta, orang buta. Bukan masalah mujizat seperti itu. Kami mengakui itu hebat luar biasa. Tetapi satu hal, katanya kan, karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Saudara, tadi statement yang pertama, agama tidak menyelamatkan, hati-hati. Agama tidak menyelamatkan. Bagi mereka sebagai Mesias, itu engkau menghujat Allah. Artinya apa? Sekalipun mujizat-mujizat luar biasa kita nyatakan dan mereka nyatakan, melihat bagaimana Tuhan bekerja. Tapi kalau mereka tidak mengakui itu, yang melakukannya adalah Yesus, maaf, tidak menyelamatkan. Mujizat seperti apapun, kalau kita tidak mengakui dia sebagai Mesias, kalau kita mengakui dia sebagai orang sakti, orang hebat, orang luar biasa, semata-mata, kita tidak akan bisa menembus. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia Mesias. Dia datang. Berapa banyak pendeta saat-saat ini lagi viral, pendeta lagi diadu domba, pendeta satu menganggap dia lebih hebat dari pendeta yang lain. Saudara, kita adalah teman sekerjanya Allah. Kalau saudara dikaruniakan dengan karunia kesembuhan, lakukanlah. Kalau saudara dikaruniakan untuk penginjilan, untuk pengajaran, untuk pembentukan, untuk motivator, lakukanlah. Kita masing-masing saling-saling membutuhkan. Tetapi kalau satu bagian menganggap dia lebih pintar, itu sesat. Kenapa? Kita semua membutuhkan. Tangan luar biasa. Tanpa tangan kita tidak bisa mengambil. Tapi tubuh kita bukan tangan. Mata penting. Dengan mata kita bisa melihat segala sesuatu. Tapi tubuh ini bukan semuanya mata. Ada tangan, ada mata, tanpa ada kaki. Tapi bukan tubuh ini kaki. Kita semua perlu satu kesatuan. Ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada mata, ada telinga. Itulah tubuh yang sempurna. Siapapun kita tempat ini, jangan pernah kita diadu dombakan dengan segala apapun. Ingat, musuh kita yang sesungguhnya, bukan teman-teman pelayanan. Musuh kita sesungguhnya ada setan kuasa iblis. Dimanapun kita berada, ingat satu hal, kita merayakan Jumat Agung sini. Reaksi daripada Tuhan, satu reaksinya, semua sudah selesai. Semua sudah selesai. Ini yang luar biasa, dan ini yang membedakannya. Dan saya berharap kita semua di tempat ini, pada saat kita merayakan Jumat Agung, kita benar-benar ada keterikatan kita dengan Dia, bahwa dosa kita sudah diangkat. Dia sudah mengampuni dosa kita. Dia menderita supaya kita bahagia. Dia sakit supaya kita sembuh. Dia mati supaya kita hidup. Dia bangkit supaya kita bangkit bersama-sama dengan Dia. Biarlah semuanya ini ada menyertai saudara dan saya. Ada amin. Amin. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
sembah, Engkau yang layak untuk disembah, Engkau yang layak untuk disembah. Terima kasih Tuhan. Demikianlah program yang sudah kita dengar, dan saya percaya firman Tuhan memberkati setiap saudara dan saya. Mengakhiri ibadah pada masa siang hari ini, kita tundukkan kepala kita berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dimanapun jemaatmu berada Tuhan, kami boleh merayakan Jumat Agung. Kami merayakan tidak dibatasi oleh tempat ruangan ibadah yang ber-AC, tempat-tempat persekutuan yang besar, tapi di mana hati yang haus dan lapar, yang rindu untuk bisa bersekutu, dan di sana Kau ada hadir menyertai kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Ingatkan kepada setiap kami Tuhan, Yudas memang sudah gantung diri, tapi jangan sampai ada Yudas-Yudas yang lain Tuhan. Luruskan motivasi kami. Bukan sekedar hutang kami lunas, bukan sekedar sakit kami sembuh, bukan sekedar rumah tangga kami dipulihkan, tapi sungguh-sungguh Tuhan, dalam persekutuan kami dengan ini bersama dengan Engkau, mengenal pribadi dengan Engkau, bukan saja rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan diberkati, bahkan kami diselamatkan, kami yang punya dosa kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya dimanapun jemaat-Mu berada, mereka diberkati luar biasa. Terima kasih untuk berkat-Mu. Haleluya. Amin.